Kasus Verdi Sambo menggoreskan luka dalam bagi institusi Polri, sebuah lembaga penegak hukum yang memegang amanah undang-undang untuk melakukan penegakan hukum secara nasional di Indonesia. Berikut ini saya merangkum 5 fakta yang berkaitan dengan kasus Verdi Sambo. Yang pertama, skenario Verdi Sambo ternyata gagal ya. Setelah elemen masyarakat sipil mengkritik dengan pedas dan keras atas kematian Brigadir J di rumah dinas kepolisian Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Nah, ini yang menarik ya, kasus ini sempat tertunda selama 3 hari, tidak diumumkan ke publik. Ternyata ketika diumumkan ke publik penuh dengan kejanggalan-kejanggalan. Bisa dikatakan di sini Verdi Sambo bukan seorang penulis skenario yang hebat ya, tapi ternyata terlihat itu dia panik setelah ajudannya Brigadir J mati ditembak. Ini yang menarik ya. Pada saat penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka, pihak Kapolri langsung mematahkan skenario tersebut dengan mengatakan bahwa di rumah dinas tersebut tidak ada tembak-menembak. Padahal pada skenario pertama ada kejadian tembak-menembak, dan ini langsung mematahkan semua skenario dari Verdi Sambo JS ya. Yang kedua, ternyata pada saat penetapan Verdi Sambo menjadi tersangka, di dalam tubuh kepolisian pun terjadi suatu perdebatan yang panjang. Yang mengingat Verdi Sambo ini adalah kepala divisi polisinya polisi atau propam, penegak hukum di internal kepolisian. Verdi Sambo adalah role model yang harusnya menjadi panutan atau contoh bagi personel kepolisian yang berjumlah 400 ribuan. Tapi ternyata Verdi Sambo bukan menjadi role model yang baik, justru memberikan contoh teladan yang buruk ya. Menurut penuturan Menko Polhukam Mahfud MD, pada saat akan ditetapkan sebagai tersangka, Kapolri sempat dipanggil oleh Presiden Jokowi. Dalam waktu bersamaan juga ada seorang jenderal bintang 3 yang mau akan pensiun menyatakan akan mengundurkan diri bila Verdi Sambo tidak ditetapkan sebagai tersangka. Nah, akhirnya Kapolri mengumumkan sendiri anak buahnya menjadi tersangka. Yang ketiga, personil yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana dari Verdi Sambo ini ternyata luar biasa ya, jumlahnya maksudnya. Jadi selain bawahannya di Verdi Sambo itu tersangkut ada jenderal bintang 1 berjumlah 2. Kemudian selain itu juga ada jenderal bintang 1 juga dari kepala pusat lab forensik Mabes Polri yang berbintang 1 juga. Ini setidaknya di sini ada 3 jenderal bintang 1 yang saat ini ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Belum lagi ada Kombes, kemudian AKBP ya. Jadi tak hanya anak buah Verdi Sambo di divisi propam, tapi juga dari Kapolres Jakarta Selatan yang pertama kali mengumumkan kasus ini. Kemudian juga ada dari Polda Metro Jaya. Jumlahnya 2 kali lipat dari personil sebelumnya, kabarnya sekitar 35, sekarang sudah menjadi 63. Artinya luar biasa ya pengaruh Verdi Sambo ini. Dan kabarnya ada kemungkinan dari mereka itu juga bisa dituduh dengan persangka pidana karena mereka mengalami pendidikan, dan juga yang terkena hukuman etik di mana mereka juga bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, yang keempat, kasus Verdi Sambo ini mendapat perhatian yang khusus dari Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi sampai 4 kali hanya menyatakan atau memberikan sikap terhadap kasus Verdi Sambo ini. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa kasus ini harus dibuka secara transparan, dan yang kedua harus diungkap secara transparan karena ini menyangkut marwah dari lembaga kepolisian negara Indonesia yang merupakan lembaga penegak hukum dan juga memegang amanah undang-undang. Menjadi PR yang berat bagi Kapolri karena beliau harus membersihkan personel-personel yang selama ini berpihak pada
Verdi Sambo. Ya, yang terakhir, pelaporan terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J akhirnya di SP3-kan oleh Barreskrim. Jadi setelah melalui gelar perkara, ternyata kasus ini tidak memenuhi unsur pidana. Meskipun Verdi Sambo di media masih menyatakan bahwa ada pelecehan seksual di situ, tapi secara legal itu sudah tidak bisa dibuktikan. Karena Barreskrim sendiri menyatakan bahwa dua laporan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap istri dari Verdi Sambo oleh Brigadir J tidak terbukti atau tidak bisa memenuhi unsur pidana. Semoga kasus ini cepat selesai, karena kalau tidak selesai nanti perhatian pihak kepolisian terhadap kasus-kasus yang lain juga akan menjadi istilahnya tidak fokus gitu ya, dan tentunya juga akan mengganggu pelayanan masyarakat ya. Ya, sebagai rakyat Indonesia, saya berharap pihak kepolisian memperbaiki dengan lebih baik lagi kinerjanya sehingga menjadi pengayom dan pelindung masyarakat dan pelayan masyarakat di bidang penegakan hukum. Semoga apa yang bermanfaat.